Pajak penghasilan pasal 24. Berikut nama-nama kelompok 4. Yang pertama, Yeskiel Mario Sasoeng. Kedua, Faranisa Bogdadi. Ketiga, Nur Asia Samsudin. Keempat, Yoljen Solarain. Kelima, Nurul Mopago. Keenam, Meisya Kalangi. Ketujuh, Oliviana Eklesia Ponea. 1. Pengertian PPh pasal 24. PPh pasal 24 merupakan pajak yang dibayarkan atau terutang di luar negeri atas penghasilan di luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. PPh pasal 24 boleh dikreditkan terhadap total pajak penghasilan terutang dalam suatu tahun pajak. 2. Permohonan kredit pajak luar negeri. Pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri akan dapat dikreditkan, tetapi dengan syarat wajib pajak menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri yang pertama, laporan keuangan tentang penghasilan yang berasal dari luar negeri, yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri, yang ketiga, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Permohonan kredit pajak luar negeri tersebut harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian surat pemberitahuan atau SPT tahunan PPh. 3. Penggabungan penghasilan. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam menghitung total PPh terutang dalam suatu tahun pajak adalah menentukan jumlah penghasilan, baik penghasilan dari dalam negeri maupun penghasilan dari luar negeri, yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung PPh tersebut. Yang pertama, penghasilan yang berasal dari usaha. Kedua, penghasilan lainnya seperti sewa, bunga, royalti, dan lain-lain. Yang ketiga, penghasilan berupa dividen yang diperoleh wajib pajak dalam negeri dari penyertaan modal sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham disetor bersama-sama. 4. Penentuan sumber penghasilan. Dalam menentukan batas jumlah pajak atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan, perlu diperhatikan penentuan sumber penghasilan sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harus bergerak. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Dan yang kelima, penghasilan berupa bentuk usaha tetap tersebut, menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. 5. Besarnya kredit pajak yang diperbolehkan. Ketentuan kredit pajak luar negeri. Berikut ini ketentuan jumlah kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan. Yang pertama, pajak atas penghasilan yang terutang atau dibayar di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap total PPh terutang di Indonesia, hanya pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari luar negeri tersebut. Yang kedua, besarnya kredit pajak yang diperbolehkan adalah setinggi-tingginya sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri dan penghasilan kena pajak atau PKP, atau setinggi-tingginya sama dengan pajak yang terutang atas PKP jika PKP lebih kecil dari penghasilan luar negeri, atau menganut metode pengkreditan pajak terbatas atau ordinary credit method. Besaran tarif PPh. Besaran tarif PPh Badan untuk tahun pajak 2019 masih sama mengikuti aturan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dijabarkan poin-poin dalam undang-undang tersebut. Pasal 17 ayat 1 huruf B berbunyi, tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%. Lalu pada ayat 2A berbunyi, tarif tersebut menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Pengurangan atau pengembalian PPh luar negeri. Jika terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri, sehingga besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil daripada besarnya penghitungan semula, maka
maka selisihnya ditambahkan pada PPh yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri pada tahun pengurangan atau pengembalian dilakukan. 8. Koreksi PPh Pasal 24. Wajib pajak bisa melakukan koreksi sendiri dengan melakukan pembetulan atas SPT. Jika pembetulan sudah dilakukan, maka bunga terutang atas pajak yang kurang dibayar tidak akan ditagih. Adanya koreksi ini mengakibatkan PPh terutang di Indonesia juga menjadi lebih kecil. Akibatnya PPh kelebihan bayar. Kelebihan ini bisa dikembalikan setelah dilakukan perhitungan dengan utang pajak yang lain. Contoh soal, katakanlah PT ABC tahun 2017 memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar 25 miliar dan dari luar negeri sebesar 10 miliar, di mana asumsi pajak di luar negeri sebesar 20%. Jadi, total penghasilan yang tercatat yaitu 35 miliar didapatkan dari penghasilan dalam negeri ditambah dengan penghasilan di luar negeri. Untuk mencari total PPh terutang yaitu 25% dikali dengan total penghasilan yang tercatat yaitu 35 miliar, di mana 25% ini didapatkan dari ketetapan yang diatur dalam pasal 17 ayat 2A, yaitu tarif pajak diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 25%. Jadi 25% dikali 35 miliar yaitu akan didapatkan hasil 8 miliar 750 juta rupiah. Untuk mencari PPh maksimum yang dapat dikreditkan yaitu penghasilan di luar negeri dibagi total penghasilan dikali dengan PPh terutang, yaitu 10 miliar dibagi 35 miliar dikali 8 miliar 750 juta, maka hasilnya akan didapatkan 2 miliar 500 juta. Jadi PPh yang terutang sudah dibayarkan di luar negeri adalah sebesar 2,5 miliar. Nominal ini yang akhirnya digunakan sebagai pengurang pajak di dalam negeri. Sekian dari hasil presentasi video kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih.